Risalah akhir tahun 2024 telah dilaksanakan pada hari Ahad 22 Desember 2024 lalu untuk mengajak para tokoh muslimah Lampung mengenal profil kepemimpinan dalam Islam. Bertempat di Bandar Lampung, acara ini dihadiri oleh 100 lebih peserta dari berbagai elemen masyarakat dengan menghadirkan 2 orang aktivis dakwah Lampung sebagai pembicara. Ustadzah Desi Rosmawati STP sebagai pembicara pertama memaparkan tentang konsep kepemimpinan dalam Islam yang ada di dalam kitab Syakhsiyah Islamiyah Jilid 2 karya Syekh Taqiyuddin An-Nabhani. Adapun Ustadzah Ade Kumalasari STP memaparkan tentang relasi ideal pemimpin dan rakyat. Pada acara ini juga beberapa tokoh ikut menyampaikan aspirasinya terkait kepemimpinan hari ini dan profil pemimpin yang dibutuhkan umat. Berikut hasil wawancaranya. Ya, pasti ada kaitannya antara pemimpin yang populis. Kan kita ketahui bahwa pemimpin populis itu adalah pemimpin yang pencitraan, kalau bahasa yang kerennya ya, yang sudah dimaklumi, bahwa dia seolah-olah dia pro rakyat, tapi pada prinsipnya dia tidak pro rakyat. Dibuktikan dengan pada saat dia janji-janjinya seolah-olah dia berpihak kepada rakyat, di saat dia memimpin, dia akan kebijakan-kebijakan yang akan dikeluarkannya itu dia tidak berpihak kepada rakyat, malah justru dia menyengsarakan rakyat. Dia berpihak kepada oligarki. Jadi sudah pasti dia penyebabnya kesengsaraan rakyat. Tidak mungkin karena kepemimpinan Islam itu hanyalah satu-satunya kepemimpinan yang dia akan melahirkan kesejahteraan karena dia berasal dari zat yang maha sempurna. Oleh sebab itu, dia akan memberikan suatu kesempurnaan ketika kepemimpinan itu dilakukan oleh orang-orang yang melaksanakan sumber-sumber dari zat yang maha sempurna. Kemudian keadilan itu pun akan diperoleh ketika kita mengambil sumber-sumber hukum daripada zat yang maha sempurna tadi. Jadi tidak mungkin ketika manusia itu akan mencapai satu kesejahteraan tanpa mengambil sesuatu yang dari zat yang maha sempurna tadi. Profil pemimpin di dalam Islam itu adalah ada 3 poin. Yang pertama adalah pemimpin yang kuat dari segi fisik, kuat dari segi pemikirannya, kuat di dalam menetapkan kebijakan, kuat dalam segala hal. Nah, jadi dia tidak lemah dalam artian di saat anaknya sendiri misalnya melakukan kesalahan, dia tidak lemah untuk memberikan sanksi kepada anaknya yang melanggar aturan. Itu makna kuat. Kemudian yang kedua adalah pemimpin yang bertakwa. Artinya dia melakukan aktivitas segalanya itu dia takut kepada Allah. Dia bersandar kepada Allah semua kebijakan-kebijakannya. Dan dia akan berupaya untuk melaksanakan kewajiban, kemudian berupaya keras untuk meninggalkan segala larangan-larangan. Kemudian yang ketiga adalah pemimpin yang sayang terhadap rakyatnya. Dia sayang dan cinta kepada rakyatnya. Sampai-sampai pada titik rakyat mencintai pemimpin dan pemimpin juga mencintai rakyatnya. Yang pertama ternyata kan dia profilnya adalah dia punya saksiyah ya. Dia bersaksiyah Islam. Artinya pola pikir, pola sikap itu seperti maksudnya bersumber kepada Al-Quran dan hadis. Pola pikir, dia harus berpikir, si pemimpin harus berpikir bagaimana dia menjalankan roda pemerintahannya berdasarkan aturan Islam. Lalu kemudian pola sikap dia juga ketika dia melayani rakyat harus berdasarkan aturan Islam gitu. Maka ketika dia menjalankan syariat Islam ketika memimpin, maka akan terwujudlah yang namanya kesejahteraan rakyat. Yang kedua, dia harus bertakwa gitu. Artinya dia harus menjalankan syariat Islam dalam seluruh aspek hidupnya, karena kita tahu bahwa setiap kamu itu adalah pemimpin, akan dimintai pertanggungjawabannya di akhir kelak. Maka pemimpin di dalam Islam itu dia sadar bahwa ketika dia menjalankan kekuasaannya, dia akan berdasarkan syariat Islam karena dia takut akan diminta pertanggungjawaban di yaumil akhir kelak. Lalu kemudian itu dia adalah orang yang mencintai rakyatnya. Artinya dia cinta kepada rakyat, rakyat cinta juga kepada dia gitu. Dia sayang terhadap rakyatnya, enggak seperti sekarang gitu ya. Ketika misalkan mahal gitu ya, sembako mahal ataupun cabai mahal ya tanam sendiri gitu ya. Ketika misalkan untuk mendapatkan
sandang papan pangan misalnya, ya udah makan pisang aja 2 juga kenyang. Itu kan pemimpin yang tidak sayang kepada rakyat gitu. Kita membutuhkan sosok pemimpin yang mampu mensejahterakan rakyatnya. Sejahtera dalam semua aspek kehidupan, dalam sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan, dan seluruh aspek yang dibutuhkan untuk umat ini mampu menjalani kehidupannya dan mencapai kebahagiaan lahir batin, karena rakyat dimudahkan untuk memenuhi semua hajat hidupnya, dapat dimudahkan untuk melaksanakan ibadah kepada Allah dengan perasaan tenang. Jadi saat ini kita sangat-sangat butuh pemimpin yang menerapkan aturan Islam, karena ternyata semua kebutuhan rakyat itu akan terpenuhi ketika pemimpin yang memimpin rakyat ini landasannya adalah aturan Islam. Yang kita pahami, Islam itu asalnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah lah sang pencipta kita. Sudah sangat tepat ketika kita yang diciptakan memakai aturan sang pencipta kita. Harus kembali kepada kepemimpinan Islam, karena seperti yang kita pahami sudah terbukti Islam memimpin dunia selama kurang lebih 13 abad. Bahkan menurut sejarah yang kita pahami, 2/3 dunia dikuasai oleh Islam. Kalau bahasa yang saya tangkap itu dari Maroko sampai Merauke, Masya Allah, keren betul ya. Itu tersejahterakan karena pemimpin ini memimpin rakyatnya, memimpin umatnya berdasarkan aturan-aturan Islam, di mana aturan Islam itu adalah aturan yang sempurna, aturan yang mengatur manusia dalam seluruh aspek kehidupan. Islam beserta aturannya merupakan rahmatan lil alamin. Jadi barang siapapun yang memimpin dengan menerapkan aturan Islam, maka insya Allah bahkan otomatis pemimpin itu akan mampu mensejahterakan rakyatnya. Jadi sangat-sangat butuh kita kepada sosok pemimpin Islam. Iya, belum ya hari ini ya. Jadi pemimpin kita hari ini belum menjalankan perannya untuk kepentingan rakyat gitu ya. Justru mereka menjalankan peran mereka sebagai pemimpin itu melayani kepentingan oligarki. Jika kita lihat dari kebijakan yang mereka buat itu tidak berpihak kepada rakyat, misalkan undang-undang Minerba, undang-undang Omnibus Law, kemudian pajak makin tinggi, sembako makin mahal, pendidikan mahal, kesehatan mahal, semua mahal, rakyat tidak mendapatkan apa yang menjadi hak mereka gitu ya. Seharusnya pemimpin itu memberikan hak rakyat yang tadi saya katakan dengan pelayanan pendidikan, kesehatan, kemudian keamanan, itu hak rakyat. Tapi ketika penguasa ataupun pemimpin itu tidak menjalankan peran mereka sebagai pemimpin rakyat, maka yang terjadi adalah hak rakyat tidak tertunaikan begitu. Ya sepakat banget gitu ya. Jadi pemimpin yang berprofil seperti Islam itu hanya ada di sistem Islam gitu. Saya setuju kepemimpinan itu lahir dari kepemimpinan yang secara syariat Islam itu lahir dari Islam yang kafah. Kalau ditanya tentang kontribusi saya, maka yang jelas adalah berdakwah, artinya mengajak dari kita selaku kaum hawa ya, ibu-ibu untuk mengajak agar kembali kepada syariat.
menanamkan kesadaran bahwasanya tidak ada kemuliaan itu hidup kecuali diatur oleh syariat. Karena dengan diaturnya oleh syariat ini akan mencapai satu kehidupan yang nyaman, tentram, dan sebagaimana yang diharapkan oleh kita selaku umat Islam. Saya mengajak kepada para mubalik, kepada tokoh agama, tokoh masyarakat, mari kita berkontribusi untuk menyongsong lahirnya pemimpin Islam yang pemimpin syariat Islam untuk kebaikan kita semua. Allahu Akbar. Sungguh, hanya kepemimpinan Islam yang mampu mencetak pemimpin berprofil Islam dan membangun relasi ideal antara rakyat dan penguasa. Sehingga tidak mengherankan jika dalam sistem khilafah akan banyak hadir para negarawan yang fokus mengurus dan mengayomi rakyatnya melalui penerapan syariat Islam secara kafah. Saatnya umat khususnya para tokoh muslimah menyadari hal ini dan tidak membiarkan kepemimpinan selain Islam semakin lama melingkupi kehidupan umat.